mana Pak? Yang motor di sebelah kanan. Iya. Tanggal 15, 2 hari sebelum menegakkan, memperkuat sistem demokrasi, sistem pemilihan presiden, memastikan hak asasi manusia dilindungi. Ada isu orang bicara mengenai impeachment, karena masih trauma waktu Gus Dur diberhentikan. Gus Dur diberhentikan tanpa pembuktian hukum, jadi RUU-nya itu terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya di channel TV Inspirasi. Kali ini perbincangan kita akan lebih menarik karena kita berkunjung di kediaman salah satu tokoh nasional, salah seorang cendekiawan Muslim Indonesia yang sepak terjangnya tidak lagi kita ragukan. Beliau adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang pertama. Sekaligus ini beliau yang sekaligus pendiri Mahkamah Konstitusi, ya, dan pernah juga menjabat sebagai ketua DKPP, ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Pertama juga. Yang pertama juga tentunya, ya. Jadi ini menarik sekali perbincangan saya dengan beliau. Tetap di channel ini dan saya akan terus bersama dengan pemirsa. Nah, kita langsung saja dengan beliau. Saya akan sapa. Assalamualaikum Prof. Jimli. Salam. Apa kabar Prof? Bagus lah. Alhamdulillah sehat ya. Ini terus saya ceria Pak Prof ya. Covid. Jadi Pak Prof, saya langsung saja pada beberapa topik yang sangat menarik ya. Pertama, saya ingin masyarakat juga ingin sekali tahu tentang sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi pertama di Republik ini, karena penting sekali buat masyarakat sebagai sebuah pendidikan dan sekaligus apa saja suka duka ketika awal Prof mendirikan dan sampai perjalanan sampai saat ini. Itu kita ingin sekilas ya, Prof menjelaskan. Silakan Pak Prof. Ya, kalau mau panjang sudah banyak sekali saya tulis. Iya. Tapi pendeknya, sederhananya, sesudah kita reformasi, timbul pikiran untuk membangun sistem demokrasi konstitusional yang lebih solid, lebih kuat, dan bahkan kita kembali mengingatkan mengenai ide-ide yang sudah pernah diperdebatkan tahun 45 di BPUPKI. Muhammad Yamin dulu pernah mengusulkan supaya Mahkamah Agung diberi kewenangan membanding undang-undang, istilahnya membanding, tapi sebetulnya kalau bahasa kita sekarang menguji konstitusionalitas undang-undang. Jadi itu perbincangan sudah di tahun 45 ya? Di BPUPKI diusulkan, tapi Supomo menolak, yang lain juga tidak setuju. Alasannya antara lain yang paling substantif bahwa kita tidak mengikuti mekanisme atau paradigma Montesquieu Trias Politica. Kita sepakat mau membangun sistem lembaga tertinggi negara, MPR sebagai satu pusat penjelmaan kekuasaan kedaulatan rakyat. Maka eksekutif, legislatif, yudikatif itu tidak dipisah-pisah. Cuma bagi tugas saja. Maka oleh karena itu tidak boleh lembaga pengadilan membatalkan produk dari DPR dan lembaga perwakilan eksekutif. Karena kita tidak mengikuti jalan pikirannya Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan. Tapi begitu reformasi, justru ini diperdebatkan ulang. Itulah yang kemudian diterapkan, disepakati. Jadi kita tidak lagi menggunakan logika institusi tertinggi, tapi konstitusi yang tertinggi. Jadi dulu kan ada istilah itu yang paling tingginya, maka MPR tidak lagi lembaga tertinggi. Ya, dulu ada istilah lembaga tertinggi, lembaga tinggi ya. Jadi yang paling tinggi itu justru konstitusinya. Kita tempatkan sebagai ide dan norma yang paling tinggi. Maka yang berurusan dengan Undang-Undang Dasar ini ada dua lembaga. Lembaga yang membuatnya namanya MPR, lembaga yang mengawalnya, itu namanya MK. Nah, itu kira-kira. Maka MK didirikan dan sebetulnya ini perkembangan ide yang sudah lama juga seluruh dunia.
Kalau negara-negara common law, mulai dengan Amerika, itu sudah mulai praktek membatalkan undang-undang buatan forum politik oleh pengadilan, Mahkamah Agung. Itu pertama kali terjadi tahun 1803 di Amerika. Amerika juga sudah punya sistem ini ya tapi sejak dia lama tidak ya. punya MK. Tidak punya MK. Nah, dia hanya menempatkan kekuasaan menguji konstitusionalitas undang-undang itu di MA. Oh, dia lekatkan Jadi, pada MA. Mahkamah Agungnya cuma satu dia. Oke. Nah, kita kan dua. Ya. Mengapa? Karena sistem kita beda dengan Amerika. Kita adalah negara civil law, Eropa kontinental. Iya, iya. Nah, hampir semua negara demokrasi konstitusional yang menerapkan sistem civil law itu ketika menerima ide ini, itu membuat lembaga baru namanya MK. Oh, oke. Nah, MK yang pertama itu dibentuk di Austria tahun 1920. Oke. Nah, sesudah itu diikuti semua negara yang lain. Cekoslowakia, terus hampir semua sekarang. Waktu kita tahun 2003 itu sudah ada 78 MK seluruh dunia. Nah, kita itu nomor 79. Nomor 79. Nah, kira-kira kan. Oke. Nah sekarang sudah lebih dari 80. Itu sudah menjadi suatu kebiasaan umum negara demokrasi konstitusional modern ya di lingkungan negara civil law, negara yang banyak undang-undangnya. Iya, iya. Kan? Itu bikin MK dan tetap punya MA, jadi ada dua lembaga. Indonesia termasuk negara yang banyak undang-undang juga. Kita adalah civil law. Kita kan dipengaruhi Belanda. Iya. Kalau hukum konstitusi kita banyak dipengaruhi juga oleh Jerman. Peninggalan kolonial ya. Iya. Nah, sedangkan negara-negara anggota persemakmuran itu rata-rata nggak punya MK. Oke. Tapi dia memperkuat MA-nya. Nah, jadi beda. Jadi kita juga akhirnya pada saat itu Pak Prof sendiri sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pertama. Ya, itu sejarahnya gimana itu? Saya ikut juga memberikan masukan-masukan untuk MPR, maka saya terlibat aktif dalam dirumuskannya ide mengenai MK itu. Awal mulanya bagaimana tuh? Awal mulanya presiden dengan MPR atau mulai bagaimana? tahun 99, tahun 98 saya asisten Wapres B.J. Habibie, kemudian Wapres jadi presiden. Saya diangkat menjadi ketua tim reformasi hukum. Nah, termasuk kami membuat bersama bagaimana buat panel ahli mengenai gagasan perubahan konstitusi dan sistem pemilihan presiden pertama tahun 98 tuh. 98. Itulah yang jadi bahan kita rumuskan, kita sumbangkan ke semua partai. Nah, tentu ada pihak yang konservatif yang nggak mau. Semangat amandemen waktu itu apa, Prof? Yaitu semangatnya itu untuk menegakkan kedaulatan atau? Ya, menegakkan, memperkuat sistem demokrasi, memperkuat sistem presidensialisme, dan memastikan hak asasi manusia dilindungi, itu antara lain. Oke, Ya, saya kan? kembali ke Banyak, sejarah tadi, ke sejarah MK. Awal mula diangkat sebagai ketua MK itu gimana ceritanya, Prof? Ya, jadi karena saya ikut terlibat dalam perumusan konstitusi. Oke. Bahkan tahun 2003 ada isu yang mengganggu pembentukan MK itu ialah Sukhoi Gate. Nah, Sukhoi Gate itu sebelumnya Bulog Gate, kemudian Sukhoi Gate, sehingga ada isu kayak sekarang ini orang bicara mengenai impeachment. Impeachment ya. Nah, maka pemerintah itu agak reluctant. Kalau dipersepsi bahwa MK ini kalau lahir nanti jadi tempat untuk pemberhentian karena masih trauma waktu Gus Dur diberhentikan. Iya. Padahal ide pembentukan MK pertama kali lahir karena Gus Dur diberhentikan. Gus Dur diberhentikan tanpa pembuktian hukum. Dia hanya karena tidak mendapatkan dukungan mayoritas suara di MPR. Berhentilah dia. Padahal apa dia salah apa enggak itu kan belum terbukti mengenai Bulog Gate itu. Oke. Nah, sekarang setelah amandemen. Jadi dengan dibentuknya MK, MK itu justru memastikan presiden tidak bisa lagi sembarangan diberhentikan. Nah, sekarang mekanismenya? Harus ada mekanisme di MK. Nah, mekanismenya maka sekarang? lahirlah kemudian RUU-nya. Jadi RUU-nya itu terlambat. Jadi saya diundang oleh SBY waktu itu Menko Polkam. Saya yakinkan dia supaya presiden diyakinkan RUU tentang MK itu harus segera. Karena di konstitusi sudah disebut MK
harus sudah dibentuk sebelum 17 Agustus 2003. Iya. Eksplisit di aturan Iya. ketentuan ya Undang-Undang Dasar disebut begitu, aturan peralihan. Iya. Nah, itu sudah bulan Mei belum Iya. dibahas di DPR. Tahun 2003. Maka saya meyakinkan SBY akhirnya sesudah itu RUU-nya dikirim ke DPR. Oke. Nah, jadi itu undang-undangnya ngebut dibahasnya, maka saya pun dilibatkan. Oke. Jadi oleh DPR maupun oleh pemerintah saya diminta menjadi penasihat ahli di dalam perancangan undang-undang. Maka lahirlah undang-undang itu tanggal 15, 2 hari sebelum. Nah, Sebelum 17 Agustus, 2 hari sebelumnya sah, diteken oleh Presiden. Lalu dalam waktu hanya 1 hari kumpulin calon-calon hakim, maka saya dipilih. Saya bilang ke teman-teman, ya alhamdulillah karena waktunya mendadak begini kita terpilih. Kalau Oke. enggak mungkin enggak suka dukanya pertama MK berdiri. Nah, jadi berbagi. tanggal 15 kita sah diundangnya, kemudian tanggal 16 pelantikan di istana, tanggal 17 itu hari Minggu. Nah, tanggal 19 kami hari Senin kami sudah harus rapat, lalu kemudian memilih ketua. Saya dipilih jadi ketua. Oke. Modal cuman 2 kertas, 3 kertas. Berkantor di mana waktu itu Kertas pertama Undang-Undang Dasar, Iya. kertas kedua Undang-Undang, kertas ketiga Kepres. Selebihnya nggak ada apa-apa. Saya tanya Seknek, saya tanya Menkumham, Iya, iya. Menkumdang gitu. Anggaran disiapkan nggak? Enggak, ini bulan Agustus. Jadi nggak disiapkan anggaran. Iya. Anggaran nggak ada, pegawai nggak ada, kantor. Iya, Pak iya. Jimmy udah pengalaman cari sendiri. Nah, gitu Iya. aja. Ya kan? Nah, Iya, maka iya. ya kami, dan yang lebih sempurna lagi, kami 9 orang. Yang Iya. punya rumah di Jakarta cuma 3. Oh. Oke. 6 orang kampung semua. Sebagian dari luar Orang ya. Surabaya, orang Iya, Bali. Iya, Ya iya. kan? Iya. Akhirnya saya terpaksa ketemu sama anaknya Pak Yakob Utama tuh. Oke. Yang punya Hotel Santika. Iya, iya. Saya bilang, kita ini lembaga resmi, ini bisa memecat presiden. Jadi saya bilang, ini lembaga penting. Iya. Kami butuh 6 kamar. Iya. Nah, ditambah dulu 6 kamar, dikasih dulu itu tempat untuk rapat-rapat. Untuk hakim-hakim itu ya. Tapi bayarnya belakangan, saya bilang, ini Iya. belum macam duit nih. Iya. Jadi, kita dapat 6 kamar. Oke. Jadi sejarahnya berkantor di Santika nih ya, sejarah MK pertama nih ya. 2 minggu pertama saya ngantor di Santika. Luar biasa ya. Nah, itu harus dicatat ada catatannya dalam sejarah. Baik, Prof, ditahan dulu situ. Nanti saya akan lanjut. Baik, pemirsa, perbincangannya menarik sekali. Saya akan lanjut dengan pernyataan beliau dan komentar beliau yang menarik soal MK. Tetap di channel ini.